Mendingan gue nentuin nasib gue sendiri atau orang lain? Ya, gue sendiri lah. Ngapain gue ngurusin hidup orang lain? Pinter anak mama, emang seharusnya begitu. Mak, mendingan gue metong besok siang atau tahun depan. Mama, ini maksudnya gimana, Ma? Mama juga nggak tahu, Yan. Permisi, Bu, pusat bantuan saya. Ibu tahu kamu udah bisa nentuin nasib kamu sendiri kan? Dan kamu tahu kalau hidup kamu paling lama sampai tahun depan. Sabar kok, Ibu bisa tahu sih? Apa sih Yan yang ibu nggak tahu di dunia ini? Dan cepet pilih pilihan kamu itu. Kalau nggak dia bakal auto kepilih sendiri. Apa? Ya, Bu udah kepilih sendiri dong. Dan kepilihnya besok saya metong gitu. Gimana nih, Bu? Waduh, repot juga ya. Kalau gitu, ini artinya kamu harus bergerak lebih cepat sih, Yan. Bergerak cepat, tapi saya harus gimana, Bu? Saya nggak tahu. Ya makanya ini Bu kasih tahu, kamu harus cari orang yang bisa manjangin umur kamu. Manjangin umur? Emangnya bisa, Bu? Bisa nih, kamu ke kelas 12 IPA 8 dan cari cowok yang namanya Dallas. Bikin perjanjian sama dia. Misi Kak, di kelas ini ada yang namanya Kak Dallas gak ya? Gua Dallas. Ada apa ya nyari gua? Kak tolongin saya dong, Kak. Saya besok metong dan Kakak doang nih solusi hidup saya. Hah? Saya disuruh ibu pusat bantuan buat cari kakak karena katanya cuman kakak satu-satunya cowok yang bisa ngebantu saya hidup gitu loh. Cie Dallas, satu-satunya cowok tuh dia nembak lu anjir. Lebih baik kita ngobrol di tempat lain aja. Ayo. Jadi, apa penawaran lu? Saya nggak mau metong besok, Kak. Gak apa-apa deh. Kasih saya 1 tahun lagi. Yang penting saya nggak metong besok karena masih banyak hal yang mau saya lakukan, Kak. Saya belum siap metong besok. Iya, gue tahu. Jadi penawaran lu apa? Bayaran lu. Bayaran. Duit saya bisa bayar kakak berapapun yang kakak mau. Jadi tolong ya, Kak, perpanjang usia saya. Gue nggak butuh duit. Apa anggota tubuh lu yang mau lu kasih ke gua buat manjangin hidup lu? Contohnya nih, lu ngasih mata lu ke gua dan hidup lu bakal 5 tahun lebih panjang. Terus kalau lu ngasih gua emosi lu, Yaudah, nggak apa-apa, Kak. Ambil aja salah satu mata saya. 5 tahun. 5 tahun itu udah cukup banget, Kak, buat saya. Oke, kalau gitu silahkan tutup matamu sekarang. Selesai, silahkan buka mata. Udah, Kak, gitu aja. Iya, udah. Emang mau digimanain lagi? Maksudku kita kagak perlu ke rumah sakit buat operasi ngambil mata saya atau gimana gitu? Bu, pusat bantuan ini selalu begitu. Lu pasti belum dijelasin kan sama dia kalau gua ini tuh bukan manusia. Sabar, jadi kalau kakak bukan manusia, kakak apaan dong? Gua bisa dibilang gua ini sejenis arwah penawaran yang menawarkan penawaran terbaik buat orang-orang yang udah mau metong kayak lu begini. Oh gitu, paham. Tapi saya nggak penasaran sih sama detailnya. Anyway, apalagi Kak barang berharga di tubuh saya yang bisa dipakai buat manjangin hidup saya? Emosi. Kalau gua ambil emosi lu bakal bisa hidup 50 tahun lebih lama daripada sekarang. Oh gitu, ya udah Kak, saya boleh nggak ya minta nomor HP kakak? Hah? Nomor HP gua? Buat apa? Iya, biar kalau saya mau memperpanjang hidup saya atau bikin penawaran sama kakak ya saya bisa langsung hubungin kakak. Kalau lu emang mau bikin penawaran sama gua, kenapa nggak bikin hari ini aja? Kenapa nanti-nanti? Iya, karena saya masih mau ngerasain emosi dong, Kak. Ini SMA, saya harus menikmati hidup sebagai anak SMA. Jadi Kak Dallas, minta nomor HP-nya ya. Bu Pusat Bantuan, Kak Dallas kemana sih? Kok saya hubungin nomornya kagak aktif ya? Lah, emangnya si Dallas gak kasih tahu kamu, Ian? Kasih tahu apaan, Bu? Kamu cuman bisa ketemu Dallas sekali seumur hidup kamu, Ian. Apa? Kenapa murid yang ada di sini mukanya sama persis kayak muka si Ketas ya? Iya, itu gua. Gua orang dari masa lalu. Apa? Lu mau kibulin gua? Gua tahu ini cuman stiker kan, anjir. Ternyata susah juga ya mau kibulin lu. Anyway, nih gua masakin lu bekal sebagai ganti makanan lu yang kemarin kena ludah gua. Kena ludah lu. Itu alasan aja sebenarnya gue buat buang makanan karena gue nggak demen banget sama pare, pahit banget coy. Apa? Jadi nggak usah repot-repot ganti makanannya ya. By the way, Ian, gue penasaran banget deh. Lu kenapa jadi orang iseng banget sih? Iya, habis dunia ini terlalu serius coy. Dan awas lu jangan deket-deket tas gue yang ada di sana noh. Emangnya kenapa? Jangan bilang lu bawa ayam hidup lagi ke sekolah. Hah? Kok lu bisa tahu sih di dalamnya ada ayam? Lu buka ya diam-diam. Hah? Di dalam tas lu beneran ada ayamnya, Yan? Ayam hidup? Beneran ada coy, soalnya gue bawa ke sekolah. Mak gue nggak ngasih, gue pelihara di rumah. Katanya bakal berisik, padahal mah dia diem aja dari tadi. Jangan kasih tau siapa-siapa ya, dia gak bakal berisik kok. Lu yakin? Suara apa ya itu barusan? Alarm HP saya, Bu. Bunyi mendadak. Maaf ya, Bu. Suara HP lu?
Orang suara ayam gua kok ini. Kak, kalian berdua coba jelasin ke ibu. Apa-apaan ini? Anu, Bu. Lu diem. Bu, jadi saya bawa ayam hidup ke sekolah dan dia sekarang lagi bunyi. Saya juga bisa nunjukin kalau emang ibu penasaran. Ih, Lu kenapa sosokan ngebelain gue sih? Lu kagak lihat itu julukan lu udah berubah jadi murid gak taat, hah? ya setidaknya belum separah elu, si pembuat onar ya kan? Anyway, gue nggak butuh dibelain karena ini cara gue bersenang-senang di sekolah yang membosankan ini. Oh ya, ini cara gue juga buat bersenang-senang di sini. Jangan ikut-ikut gue. Heh, anak baru. Kalian anggota OSIS, kalian pasti nyariin ketos kalian kan? Ketos kalian tuh lagi beli. Kami tahu dia kemana. Lu suruh dia beli lemper bebek kan di warung sebelah sekolah kita. Oh, Anyway, bukan itu yang mau kami bahas. Kami mau lu menjauh dari ketos karena gara-gara lu dia dijulukin murid gak taat dan itu bikin image OSIS jadi buruk. terus salah gua gitu. Orang dia sendiri yang mau ngikut-ngikut, gua kagak pernah yang ngajakin dia sama sekali. Wah gila, nih bocah berani banget sama anggota OSIS. Lu gak takut sama OSIS? Hah? Kenapa gua harus takut? Yan, ini lemper Yan, lu kenapa anjir? Baru gua tinggal bentar kau udah kayak bebek kelindestruk begitu sih muka lu. Gua ditonjokin teman-teman OSIS lu katanya gua bawa dampak buruk buat lu. Apa? Terus mereka langsung main tangan aja gitu. Nonjok lu sampai lu jadi babak belur begini. Begitulah. Gak bisa. Gua harus lapor guru sekarang juga. Karena ini udah berlebihan banget. Jangan. Apanya jangan anjir. Ini udah termasuk kekerasan sekolah dan mereka semua harus dihukum seberat-beratnya. Jangan lapor guru soalnya. Soalnya apa? Lu diancam sama mereka karena mereka OSIS. Tenang, ada gua sebagai ketua OSIS yang Gua akan... katain tulang hidung mereka, hampir semuanya Bahkan mereka tuh lebih babak belur daripada gua. Hah? Jangan lapor guru soalnya. Soalnya apa? Lu diancam sama mereka karena mereka OSIS. Tenang, ada gua sebagai ketua OSIS yang Gua akan... katain tulang hidung mereka, hampir semuanya Bahkan mereka tuh lebih babak belur daripada gua. Hah? Makanya jangan lapor guru, soalnya gue yakin mereka juga nggak bakal lapor, soalnya mereka nonjok gue duluan kan. Oh gila sih, sekolah ini bener-bener jadi kacau semenjak lu dateng. Jadi lebih baik gue pergi dari sekolah ini gitu. Ya kagak lah, kacau dalam artian ya gak boring-boring banget. Lu tahu sendiri kan maksud gua. Nggak tahu. Terserah dah, mending sekarang kita ke UKS dan obatin luka lu. Ketas, hidung kamu ditonjok sama cewek sinting itu. Dan lihat nih hidungnya Naila patah. Manja banget. Ya lagian, emangnya kalian gak cari tahu dulu sebelum nyari masalah sama si Pian, hah? Ya mana kami tahu sih kalau dia segila itu. Harusnya kalian udah tahu dari pas pertama kali dia nuang ikan piranha di kolam berenang sekolah kita. Anyway, gue balik ke kelas dulu ya. Loh, tapi Yan, luka lu masih belum... Nggak usah lu mendingan urus mereka aja deh. Pian, kayaknya kamu harus ke rumah sakit sekarang juga deh. Nggak usah lanjutin kelas ibu. Ibu kenapa nggak fokus ngajar aja sih daripada ngurusin urusan saya? Karena ini urgent, Pian. Kamu mau ibu ngomong di depan teman-teman kamu semua ini, ha? Silahkan Bu, silahkan biar seisi kelas ini tahu semua masalah keluarga saya tuh gimana. Pian, bisa aja hari ini tuh hari terakhir kamu ketemu papa kamu. Iya bagus, justru itu yang saya tunggu selama ini. Anak-anak, kita lanjut pelajaran kita di ruangan biologi aja. Dan Pian, ibu nggak mau lihat kamu. Oi Pian, Ngapain lu kesini? Semua orang ke lab biologi. lu beneran gak mau ke rumah sakit ngeliat bapak lu Yan? Ngapain? Biarin aja metok. Toh dia juga lebih seneng hidup sama selingkuhannya kan daripada ngelihat anaknya tumbuh gede. Well, emang gak semua orang layak disebut orang tua sih. Tapi at least sebagai anak kita bisa lihat dia di waktu-waktu terakhirnya. Biar apa? Biar lu lega dan gak ada penyesalan di kemudian hari nanti. Jadi yuk, mau berangkat sekarang? Lu kenapa bisa ngomong kayak gini sih? Jangan bilang keluarga lu sama lagi kayak gua, senasib kita. Ya enggak sih, keluarga gue cemara. Cuman ya gue sering baca buku yang sedih-sedih begitu. Jadi ya gue sedikit paham posisi lu tuh gimana. Wih Pian, gimana sekolah baru kamu? Biasa aja. Anyway, mama nggak dikasih tahu sekolah soal Apa? Ikan piranha di kolam berenang di hari pertama sekolah? Bawa ayam hidup ke kelas sampai dia berkokok, terus bawa dampak buruk buat ketos dan nonjok anak OSIS sampai hidungnya patah. Well, mama gak akan marah karena kamu bisa selesain semua masalah kamu ini sendiri kan tanpa mama harus ke sekolah. Walaupun ya mama gak tahu gimana caranya. Kalau soal itu tenang, karena backingan aku kepala sekolah. Jadi setiap kali aku ada masalah, pasti kepala sekolah solusinya. Baiklah, mama cuma minta kamu jangan berlebihan aja ya isengnya. Dan tenang aja, kita berdua bakal bahagia aja kok tanpa papa kamu mulai sekarang.
Emangnya sejak kapan kita nggak bahagia? Kita selalu bahagia kan tanpa dia, bahkan baik-baik aja gitu loh. Karena ya buat aku, mama aja udah cukup, nggak perlu ada dia di hidup kita. Oh ya? Bagus deh kalau kamu ngerasa begitu. Anyway, pacar kamu udah nunggu di luar tuh. Hah? Pacar? Siapa? Lah lu? Lu ngapain di depan rumah gua sih, Hal? Ngapain lagi? Ya jemput murid onar di sekolah lah. Tanpa lu sekolah sepi, coy. Ini bisaan. Oh iya, ayam gua. Ayam gua ketinggalan di sekolah, coy. Kemarin ya atau 2 hari yang lalu. Tenang aja, ayam lu udah gua amanin. Nih di motor gua.